Halo, selamat pagi. Kita bertemu lagi di mata kuliah Kimia Fisika. Hari ini kita akan membahas lebih luas mengenai koloid. Ya. Terutama kita hari ini akan membahas lebih ke arah sistem koloid, kemudian pengelompokan koloid, sifat koloid, dan pembuatan koloid. Baik. Untuk sistem koloid, teman-teman sudah pasti tahu banyak jenis contoh koloid yang ada di sekitar kita. Ya. Sistem koloid itu menggunakan sistem dispersi. Ya. Dispersi adalah penyebaran yang merata dari dua buah fasa. Fasa tersebut adalah yang pertama, fasa zat yang didispersikan atau zat terlarut. Ini dikenal juga dengan istilah fase terdispersi atau fase dalam. Dan fase yang kedua adalah fase pendispersi atau zat pelarut. Ini lebih dikenal dengan istilah medium pendispersi atau fase luar. Ya. Jadi dalam koloid ada jenis dua fase, fase dispersi dan pendispersi. Dispersi ini adalah zat terlarut, sedangkan fase pendispersi adalah zat pelarutnya atau medium pendispersi, medium pelarutnya. Ada tiga jenis sistem dispersi, ya, yaitu yang pertama adalah larutan sejati, lalu ada suspensi, dan ada koloid itu sendiri. Apa perbedaan larutan koloid dan suspensi? Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Kita lihat perbedaannya nanti adalah dari bentuk campurannya, bagaimana, kestabilannya seperti apa, pengamatan mikroskopisnya itu bentuknya bagaimana, ukurannya bagaimana, jumlah fasanya itu seperti apa, sistem dispersinya bagaimana, lalu kalau disaring bagaimana hasilnya, dan ukuran partikelnya berapa besar. Yang pertama, perbedaan larutan dan koloid, bentuk campurannya. Larutan homogen, ya, sedangkan ini suspensi dan ini adalah koloid. Untuk larutan itu bentuknya adalah homogen, namanya homogen berarti sempurna. Ya. Sedangkan suspensi itu heterogen. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ini ada kasar-kasarnya masih berasa, ada larutan, ada cairan dan pelarut, ada pelarut dan zat terlarutnya. Nah, ini termasuk jenis suspensi. Koloid ini penggabungan dari dua-duanya. Dia sebenarnya adalah heterogen, namun tampaknya itu adalah homogen, seperti susu nih. Sepertinya ini cuma satu nih, padahal sebenarnya di sini ada larutan-larutan zat-zat terlarutnya. Kalau ini kan benar-benar bisa kelihatan. Kalau ini benar-benar tidak, karena dia benar-benar larutan homogen. Harus dari kestabilannya. Kalau larutan itu lebih stabil, jadi dia tidak akan mengendap. Kalau suspensi dia tidak stabil, jadi dia akan mengendap nanti akhirnya. Dan koloid adalah stabil. Yang dikatakan stabil ini adalah nanti ada terjadi endapan. Larutan dan koloid ini tidak akan terjadi endapan. Sedangkan suspensi, bila kita amati lebih lama, maka akan ada perbedaan antara
zat pelarutnya dan zat terlarutnya. Lalu untuk pengamatan mikroskopis seperti apa? Kalau larutan homogen, larutan itu terlihat memang homogen. Lalu kalau suspensi setelah dilihat mikroskopis itu heterogen, ada perbedaan nih. Gitu. Dan koloid ternyata sama seperti suspensi, dia heterogen. Jadi begitu dilihat secara mikroskopis akan ada butiran-butiran yang tidak terlarut. Lalu untuk jumlah fasanya gimana? Larutan itu satu fase, sedangkan suspensi itu dua fase dan koloid dua fase juga. Untuk sistem dispersinya, larutan adalah molekuler, sedangkan suspensi adalah padatan kasar dan koloid adalah padatan halus. Untuk penyaringannya, larutan tidak dapat disaring, suspensi dapat disaring, tapi koloid tidak dapat disaring dengan saringan biasa, kecuali dengan kertas saring ultra. Tetap koloid masih bisa disaring, tapi harus dengan kertas saring ultra. Bagaimana dengan ukuran partikelnya? Larutan mempunyai ukuran partikel kurang dari 10 pangkat min 7 cm atau setara dengan kurang dari 1 nanometer. Sedangkan suspensi ukurannya adalah lebih besar dari 10 pangkat min 5 cm atau lebih besar dari 100 nanometer. Sedangkan koloid dia berada di tengah-tengah, antara 10 pangkat min 7 cm sampai 10 pangkat min 5 cm, atau antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Nah, ini adalah perbedaan larutan koloid dan suspensi. Ya. Dari hasil yang kita bahas tadi, bentuk campurannya adalah kalau larutan itu homogen, kalau koloid itu tampak homogen, sedangkan suspensi adalah heterogen. Kestabilannya, larutan stabil, koloid stabil, suspensi tidak stabil. Pengamatan mikroskopis, larutan adalah homogen, sedangkan koloid dan suspensi heterogen. Jumlah fasenya, larutan itu satu fase, koloid dan suspensi ini dua fase. Sistem dispersinya, larutan ini molekuler, molekul, sedangkan koloid ini adalah padatan tapi halus, dan suspensi adalah padatan kasar. Untuk penyaringan, larutan tidak dapat disaring, koloid tidak dapat disaring dengan kertas saring. Namun, bisa disaring dengan kertas saring ultra. Dan suspensi tidak dapat, dan suspensi ini dapat disaring. Untuk ukuran partikel adalah berkisar kurang dari 10 pangkat min 7 cm. Sedangkan koloid ini antara 10 pangkat min 7 cm sampai 10 pangkat min 5 cm. Dan suspensi lebih besar dari 10 pangkat min 5 cm. Bagaimana pengelompokan koloid itu sendiri? Karena koloid ini paling unik ya. Dia tampak homogen, dia stabil, dia heterogen, ikut yang disuspensi, dia dua fasa, ikut yang disuspensi, dia padatan halus. Ini antara padatan kasar dan molekuler. Dia tidak dapat disaring, tapi dapat disaring juga dengan saringan ultra. Dan ukuran partikelnya dia antara larutan dan suspensi. Maka koloid dapat dikelompokkan dari beberapa jenis. Ini adalah kombinasi antara zat terdispersi dan medium. Ya, sama-sama semua ada padatan cair gas, terdispersinya medium juga padatan cair dan gas.
Di sini ada antara gas dan gas. Ini dinamakan larutan sejati. Kombinasi antara zat terdispersi gas dan medium pendispersi gas selalu dan pasti akan membentuk larutan sejati, bukan koloid. Ya. Untuk yang koloid, padatan dengan padatan, ini dinamakan sol padat. Ya. Sedangkan cair dengan terdispersinya cair dalam medium padatan namanya emulsi padat. Terdispersinya gas dalam medium padat namanya adalah busa padat. Sedangkan terdispersinya padatan, mediumnya cair, namanya adalah sol cair. Terdispersinya cair dengan medium cair, namanya adalah emulsi cair. Terdispersinya gas dengan mediumnya gas, namanya adalah buih. Lalu, terdispersi padatan dengan mediumnya gas, namanya adalah aerosol padat. Dan terdispersi cair dengan medium gas, maka namanya adalah aerosol cair. Ada 8 jenis pengelompokan kelompok sistem koloid. Bagaimana dengan sifat koloid itu sendiri? Koloid mempunyai sifat yang dinamakan dengan gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak atau gerak zigzag dari partikel koloid. Gerakan ini merupakan gerakan ketidakberaturan. Nah, ini seperti contohnya. Gerakannya sangat tidak teratur, seenak dia ya. Jadi dia mau pergi kemanapun, nah, ini namanya gerak Brown. Hal ini terjadi karena adanya tumbukan antar partikel, medium pendispersi dan partikel zat terdispersi. Seperti kita ketahui, koloid mempunyai 2 macam fase. Ya. Maka dia memang bisa bertumbukan. Akibat tumbukannya tersebut, dia akan terus bergerak. Dan gerakannya tersebut dinamakan dengan gerakan Brown. Lalu yang kedua adalah efek Tyndall. Efek Tyndall ini adalah efek pengkaburan cahaya oleh partikel koloid. Ini teman-teman bisa lihat biasanya adalah ini contohnya. Kalau koloid kita kasih sinar, dia akan memedar seperti bercahaya. Ya, contohnya kalau teman-teman lihat kabut ada sedikit matahari. Nah, dia akan semacam memancarkan cahaya. Ini adalah yang dinamakan efek Tyndall atau Tyndall effect. Lalu yang berikutnya adalah absorpsi. Jadi partikel koloid mampu menyerap molekul netral atau ion dalam permukaannya. Jadi dia bisa menyerap molekul netral dan ion yang ada di permukaan koloid. Contohnya ini adalah pada pemutihan gula atau norit atau penjernihan air. Koloid juga bisa digunakan sebagai electrophoresis. Electrophoresis sendiri adalah suatu proses pemisahan koloid bermuatan dengan menggunakan beda potensial yang cukup tinggi. Jadi karena dia mempunyai 2 partikel, 2 fasa, maka bisa kita bedakan, bisa kita pisahkan dengan memberikan tegangan pada larutan tersebut, sehingga larutan tersebut bisa terpisahkan dengan berat molekulnya yang berbeda-beda. Ini adalah salah satu proses yang digunakan dalam electrophoresis untuk melihat berat molekul suatu bahan. Koloid juga bersifat koagulasi. Koagulasi itu apa? Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid karena rusaknya stabilitas sistem. Penyebabnya bisa jadi karena pemanasan atau pendinginan, bisa juga karena penambahan elektrolit, bisa juga karena penggabungan koloid yang berbeda muatan. Bisa juga karena proses electrophoresis. Ini juga banyak kita gunakan di makanan sebagai contoh kalau teman-teman tahu yang namanya tahu yang namanya tahu, ya. Tahu itu adalah contoh koagulasi yang ada di kehidupan kita sehari-hari.
Dengan ditambahkan asam, maka dia menjadi koagulan, dia menjadi menyatu. Atau juga pembentukan delta pada sungai. Koloid juga bersifat koloid liofil dan liofob. Koloid liofil adalah koloid yang di dalamnya terdapat gaya tarik-menarik cukup kuat antara zat terdispersi dengan mediumnya. Contohnya adalah agar-agar dan sol kanji. Ini dalam makanannya, jadi dia cukup tarik-menariknya cukup kuat, akhirnya dia membentuk seperti padatan, padahal sebenarnya dia adalah koloid. Koloid liofil dan liofob ini adalah, sedangkan maaf, kalau tadi adalah liofil, kalau ini adalah liofob, adalah koloid yang di dalamnya terdapat gaya tarik-menarik lemah antara zat terdispersi dan dengan mediumnya. Contohnya adalah susu. Kalau susu kan nggak bisa dipisahkan, nggak bisa beku. Nah, ini. Koloid juga bisa dialisis. Dialisis adalah proses penyaringan partikel koloid dari ion terabsorpsi dengan menggunakan membran semipermeabel. Bagaimana cara membuat koloid? Nah, ada dua cara untuk membuat koloid. Yang pertama adalah dengan kondensasi, ini dari larutan menjadi koloid, dan yang kedua adalah dengan dispersi, ini dari suspensi menjadi koloid. Bagaimana cara kondensasi tersebut? Nah, yang pertama adalah reaksi redoks. Contohnya adalah pembuatan sol belerang, pembuatan sol emas. Ini ada reaksi redoksnya. Setelah reaksi redoks, berikutnya adalah reaksi hidrolisis. Setelah reaksi hidrolisis, maka dilanjutkan dengan reaksi penggaraman. Dan yang terakhir adalah proses penjenuhan larutan. Jadi ke dalam larutan jenuh, kalium asetat dalam air ditambahkan alkohol, maka akan terbentuk koloid berupa gel. Ini salah satu contohnya. Sedangkan yang dispersi, ya, ini adalah dengan cara mekanik. Koloid dibuat dengan cara menggerus partikel yang akan dibuat koloid. Karena ukurannya tadi besar, maka dia harus dihancurkan atau digerus. Bisa juga dengan busur breading. Ini digunakan untuk pembuatan sol logam. Lalu bisa juga menggunakan peptisasi. Peptisasi itu semacam zat pemecah. Jadi endapan diubah menjadi partikel koloid dengan bantuan zat pempeptisasi atau dipecah memang. Bisa juga dilakukan dengan homogenisasi. Ini mirip dengan mekanik. Pada homogenisasi ini emulsi yang dibentuk dengan alat homogenizer. Oke. Nah, ini adalah beberapa hal mengenai koloid yang telah sistem koloid. Ada banyak di sekitar kita ya yang menggunakan memang sistem koloid di sekitar kita. Jadi memang sistem koloid ini tidak bisa dipisahkan dengan sekitar, maka pelajarilah sekitar kita, manakah yang bisa kita gunakan, ya. Karena kita orang pangan, ini ada banyak sekali. Kalau teman-teman belajar mengenai pengelompokan koloid, wah itu lebih dalam lagi ya. Jadi dikelompokkan koloid ini padatan dan padatan, jadinya tadi apa. Nah itu dijadikan food semua bisa. Hanya sekarang tinggal kita bagaimana mengolah koloid tersebut bisa menjadi untuk menguntungkan diri kita dan sekitar kita. Oke, sekian mata kuliah dari kimia fisika kita hari ini. Ya, sampai jumpa di mata kuliah kimia fisika yang berikutnya. Selamat siang dan tetap semangat.